Terkadang saya bingung dengan diri saya sendiri. Anda aja bingung dengan diri Anda, apalagi saya. Kenapa Anda bingung? Saya selalu berbuat kebaikan, kenapa diinformasikan? Tetapi saat saya menemukan kemungkaran, saya hanya hanyut di dalamnya. Apakah saya termasuk orang munafik? Teman-teman sekalian, baik itu tidak akan bertemu dengan keburukan. Amal soleh tidak akan bertemu dengan amal salah. Jikalau Anda beramal soleh masih berbuat yang salah, pasti ada yang salah dengan mengerjakan amal solehnya. Orang sholat tidak akan maksiat. Nggak ada orang sholat ke masjid, keluar masjid mengambil sendal orang lain. Nggak ada. Ih, sendal saya di mana ya? Kayaknya di sini deh. Tadi di sini betul. Oh iya, yang ini dipakai aja. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Kalau sholatnya benar, dia nggak akan begitu. Sering saya lihat di YouTube tuh ada CCTV mengatakan yang ngambil kotak infak, ngambil ini, ngambil itu. Itu kalau orang sholatnya benar nggak akan begitu. Yang mungkin terjadi, cara ibadahnya salah. Karena ibadah yang benar akan menekan Anda untuk berbuat maksiat. Maka dari itu saran saya yang pertama adalah tolong koreksi dulu cara ibadah Anda. Pahami dengan baik. Yang kedua, saya berikan cara cepat. Ini cara paling gampang. Cara paling gampang. Kalau Anda telah beramal soleh, tiba-tiba ada ajakan berbuat maksiat, langsung katakan pada diri Anda. Katakan, kalau kamu berbuat seperti ini, bayangkan kamu akan diwafatkan saat kamu bermaksiat. Ini cara paling gampang. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika diwafatkan oleh Allah. Barusan sholat, keluar dari masjid pengen ngambil sendal orang. Bayangkan saat ngambil sendal itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saat Anda tanda tangan proyek yang tidak jelas itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saat Anda diajak berzina diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi Allah saya katakan, kematian adalah peringatan yang paling kuat untuk selalu membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, ini yang paling penting. Langkah pengobatan. Karena ada orang yang juga sudah masuk terjebak ke dalamnya, bagaimana cara mengatasinya? Misal antum ingin menahan amarah, tapi tiba-tiba marah muncul. Ketika sedang marah itu, bagaimana cara mengobatinya supaya dia tidak melahirkan tindakan yang lebih buruk lagi? Karena setan, kalau sudah berhasil dengan satu keadaan, dia akan naikkan volumenya kepada yang lebih tinggi. Tadinya cuma mengancam, serahkan uangnya. Tiba-tiba dia bisa menusuk. Tiba-tiba dia bisa mengeksekusi. Bagaimana mencegah perbuatan itu supaya dihentikan seketika dan mundur tidak jadi melakukannya? Karena pernah terjadi sekelompok orang bermusyawarah untuk membunuh seseorang, seharusnya itu naik lebih tinggi lagi, tapi ternyata itu bisa ditinggalkan dengan mengurangi kadarnya, bahkan melahirkan kesimpulan yang sangat positif dalam kehidupan. Paham di sini? Kalau paham, saya cek dulu. Tantangan dakwah terbesar dalam diri kita apa namanya? Nafsu. Siapa yang menggoda nafsu? Setan. Setan itu asalnya dari apa? Jin. Jin kelihatan tidak? Berarti dalam diri kita ada sosok yang tidak nampak yang memberikan was-was pada diri kita. Godaannya disebut dengan was-was. Hati-hati, setiap yang bernama manusia, kalau dia belum meninggal pasti akan mendapatkan godaan itu. Dua. Awas, dua. Ingat, setan itu cara kerjanya masuk kepada nafsu dengan bisikan. Maka Allah memberikan bocoran kepada kita bagaimana membuat benteng supaya kita bisa menghambat tantangan-tantangan yang datang dari setan. Yang pertama apa namanya? Halo? Baik. Yang kedua? Interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga? Baik. Ikhlas diterjemahkan dalam bentuk ibadah, wujudnya bisa berupa sholat. Kemudian yang terakhir adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kesempatan. Kalau ini diamalkan, minimal musuh berat yang pertama itu kita bisa atasi dalam proses barangkali perjuangan walaupun tidak mudah untuk kita lakukan. Jelas di sini?